Gimana Bu Ana kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini alhamdulillah baik Bu Ika. Wah. Bu Ika sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu Ana. Terlihat sekali ya dari wajah Bu Ana itu kelihatan sedang bersemangat, sedang baik-baik saja. Alhamdulillah Bu Ika. Iya. Kemudian apa nih Bu Ana kegiatan hari ini? Hari ini karena anak-anak sedang pelajaran olahraga, jadi ya saya sedang hanya nulis-nulis di kantor Bu Ika. Oh iya, berarti saya mau ngobrol sesuatu berarti bisa ya Bu Ana ya? Bisa Bu Ika, silakan. Oke. Gini Bu, saya itu ingin membicarakan terkait dengan kegiatan supervisi di kelas ya Bu Ana ya. Kalau boleh tahu besok Bu Ana itu ingin mengajar kelas berapa? Ngajar kelas 4 Bu Ika. Oh kelas 4, oke. Kemudian Bu Ana ingin memberi materi apa di kelas 4 besok? Nanti materinya pelajaran IPA di bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Oh di bagian tumbuhan dan Fungsinya. fungsinya. Wah, menarik sekali ya Bu Ana ya. Pasti itu memerlukan alat dan bahan ya banyak ya Bu Ana ya. Mungkin ada alat bahan dari alam yang Bu Ana gunakan nantinya? Ada Bu Ika. Wah, apa itu Bu? Karena nanti menceritakan tentang tulang daun, jadi saya memberikan contoh daun-daunan Bu Ika yang ada di sekitar. Terus ada materi tentang bunga, saya juga nanti akan membawa sebuah bunga Bu Ika. Oh iya ya, berarti dengan benda konkret ya Bu Ana ya, dengan benda yang ada di sekitar ya. Kemudian apa nih tujuan dari pembelajaran bagian tubuh-tumbuhan ini Bu? Tujuannya nanti agar peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan, kemudian agar peserta didik dapat mengetahui fungsi dari bagian tubuh tumbuhan itu, apa saja misalnya fungsi-fungsinya. Iya gitu ya Bu. Nanti metode apa nih yang akan digunakan Bu Ana di dalam kelas 4 ini? Nanti saya akan memakai model pembelajaran berdiferensiasi Bu Ika. Wah, model pembelajaran berdiferensiasi. Menarik sekali ya Bu Ana ya. Pasti ini sebelum pembelajaran berdiferensiasi ini apa sih yang dilakukan Bu Ana? Saya mengobservasi dulu, saya melihat dulu, karena di kelas saya itu kan ada beberapa anak yang kemampuannya berbeda-beda Bu Ika. Jadi saya ingin lebih memfokuskan agar anak-anak tersebut dapat mengikuti pembelajaran tersebut. Oh iya gitu ya. Karena memang ada anak-anak yang menangkap pembelajaran itu cepat, ada yang lambat. Lah, sedangkan si anak yang bisa menangkap pembelajaran yang sangat cepat ini kadang bosan Bu Ika menunggu temannya yang tadi belum selesai misalnya seperti itu. Sedangkan anak yang menangkap pembelajarannya lambat, anak tersebut merasa tertinggal dan kadang jadi minder Bu Ika seperti itu. Iya, gitu ya. Bu Ana tahu tidak kenapa anak tersebut itu kurang dalam penangkapan pembelajaran? Ya mungkin karena memang anak tersebut kurang lancar membaca Bu Ika. Oh iya, karena anak tersebut kurang lancar membaca ya Bu Ana ya. Nah, kembali lagi ke topik pembicaraan kita ya Bu Ana ya. Nanti ketika saya mengobservasi di kelas, Bu Ana itu inginnya fokus pengamatan saya terhadap kegiatan pembelajaran Bu Ana itu apa sih yang ingin difokuskan? Nanti silakan Bu Ika bisa mengamati ke diskusi kelompok mungkin Bu Ika. Diskusi kelompok ya. Baik, diskusi kelompok ya Bu Ana Iya. ya. Mungkin ada fokus lain selain diskusi kelompok Bu Ana? Dalam pemetaan kebutuhan belajar siswa mungkin. Oh, pemetaan kebutuhan siswa ya. Nah, nanti dalam pemetaan kebutuhan siswa ini apa sih yang akan dilakukan oleh Bu Ana? Nanti saya akan memberi pembelajarannya kan tadi berdiferensiasi. Jadi dalam kelompok nanti akan saya bagi 3 kelompok, di mana satu kelompoknya 10 anak karena memang banyak sekali, ada 31 anak. Yaitu nanti yang kelompok visual akan saya beri pembelajaran tentang membuat gambar, kemudian yang
auditory, nanti mungkin anak bisa menggunakan lagu karena memang ada anak yang menangkap pembelajaran itu lebih mudah dengan sebuah lagu. Kemudian nanti kalau yang kinestetik ada model bermain peran tuh. Bagus sekali ya Bu Ana ya. Seperti itu. Oh iya, bagus. Baik. Kemudian dalam pemberian materi di siswa yang auditori, mungkin ada alat atau bahan lainnya yang Bu Ana gunakan dalam kegiatan nanti? Ada Bu, tadi yang gambar nanti anak bisa menyiapkan kertas, kemudian alat warna, terus nanti juga yang dalam auditory nanti kan anak membuat lagu ya Bu, nanti bisa kalau maju bisa saya putarkan dengan musik. Kemudian kalau yang bermain peran nanti anak bisa membuat sebuah gambar. Kebetulan kan ini tentang bagian tubuh tumbuhan ya Bu Ika. Nanti anak akan membuat sebuah gambar dulu, kemudian nanti akan dipresentasikan dengan bermain peran seperti itu. Bagus sekali ya, sangat menarik ini pembelajarannya. Kemudian penilaian yang digunakan Bu Ana saat kegiatan pembelajaran ini apa Bu Ana? Mungkin karena ini dalam kelompok, saya akan menilai kerjasamanya juga. Jadi jangan sampai anak itu bekerja individu karena memang ini bekerja kelompok. Mungkin seperti itu Bu Ika. Ada lagi penilaian mungkin yang dilakukan Bu Ana selain kelompok? Mungkin nanti memakai LKPD. Oh, LKPD ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pelajaran hari ini, agar pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya mohon untuk dipimpin berdoa. Silakan. Kawan-kawan, siap gerak, duduk di tempat, berdoa mulai. Ya, hari ini ada yang tidak masuk? Berarti masuk semua. Alhamdulillah kalau hari ini kalian diberi kesehatan semua sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini. Baik anak-anak, untuk menambah semangat kalian untuk mengikuti pelajaran hari ini, mari kita bernyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa dulu ya. Siap? Ya. 1, 2, 3. Ya, baik sekali. Kemudian untuk menambah semangat lagi, Ibu ada ice breaking dulu. Mari kita bertepuk dulu ya anak-anak. Yuk, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 2, tepuk tangan.
agar peserta didik juga dapat mengetahui fungsi dari bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Siap? Siap. Nah, sebelum memulai pelajarannya, mari kita siapkan buku, alat tulis di atas meja. Sudah siap buku dan alat tulisnya? Sudah. Kalau sudah siap, sebelum kita masuk ke materinya, Bu Guru mau bertanya dulu. Bu Guru mau bertanya pada siapa ya? Pada coba si Via. Punya tanaman di rumah? Punya. Di situ Via tahu bagiannya apa saja tanamannya? Ada apa saja? Akar, tumbuhan, kemudian buah, terus apalagi daun. Iya. Kemudian Bu Guru mau bertanya pada Wimpi. Bunga apa yang Wimpi ketahui? Ada berapa macam? Sama apa lagi? Masih banyak lagi ya Wimpi? Oh, ternyata Wimpi menyebutkan ada anggrek, ada bunga mawar, ada bunga sepatu, dan masih banyak lagi. Yang kita masuk ke materi yaitu bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nanti di sini Guru ada sebuah video, tolong diperhatikan, kemudian dicatat bila merasa diperlukan. Diperhatikan. Bagaimana dengan videonya? Bagus tidak? Bagus. Di situ tadi menjelaskan tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan dan juga fungsinya. Melihat dari video ini, apakah kalian bisa menangkap atau sudah paham? Sudah? Kalau sudah, coba Bu Guru mau bertanya pada kelompok 2. Tadi di situ Bu Guru melihat ada tulang daun. Ada berapa tulang daun? Tulang daun ada berapa? Tulang daun. Ada 4 ternyata. Betul ya? Itu tadi ada apa saja? Ada tulang daun melengkung, menjadi, sejajar, miring. Oh, ternyata ada tulang
baiklah nanti Bu Guru akan menjelaskannya lebih detail lagi agar kita bisa mengetahui dari bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama, di sini Bu Guru mempunyai sebuah gambar. Tadi dijelaskan. Yang pertama itu tadi ada apa anak-anak? Akar. Tuh. Setelah akar akan ke batang. Kemudian ada apa lagi? Daun. Setelah ada daun ada bunga. Kemudian yang terakhir sendiri ada apa? Buah. Ini merupakan bagian dari tubuh tumbuhan. Ada 5 yang sangat penting dan harus kalian tahu. Yang pertama itu ada akar, kemudian ada batang, ada daun, ada bunga, dan yang terakhir ada si buah. Nanti di bagian tubuh tumbuhan ini ternyata dia mempunyai fungsi. Apa saja fungsinya? Mari kita lihat ringkasan yang sudah Ibu buat. Tolong disimak dan diperhatikan. Di sini Bu Guru akan menjelaskan seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuh. Kalau manusia ada apa saja anggota tubuhnya? Dan anggota tubuh itu semua ada fungsinya atau tidak? Ada. Sama seperti dengan bagian tubuh tumbuhan. Kita lihat di situ ada akar dari bawah. Akar adanya di bawah ya. Fungsinya untuk apa? Di situ sudah dituliskan. Ternyata akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Dan juga untuk menopang tumbuhan agar dapat berdiri kokoh. Kemudian diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Masuk ke daun. Fungsi daun ternyata untuk tempat tumbuhan membuat makanan atau proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu terjadinya siang atau malam? Siang. Kenapa siang? Karena membutuhkan cahaya matahari. Kemudian ada bunga. Fungsinya yaitu untuk tempat berkembang biakan, di mana nanti akan ada benang sari dan juga ada putik. Terus yang terakhir ada si buah. Fungsinya ternyata untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Di sini ada pengelompokan akar pada tumbuhan. Ternyata ada 2 ya anak-anak. Di situ ada akar tunggal dan ada akar serabut. Mari kita lihat apa itu akar tunggal. Yaitu akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah dan bentuknya bercabang-cabang. Biasa
dilihat dan diperhatikan. Nanti kita pelajari satu persatu. Di situ kalian sudah bisa melihat kenapa disebut dengan tulang daun melengkung. Coba diperhatikan daunnya. Ini karena dia mempunyai tulang daun yang melengkung. Betul atau tidak? Ini pada tumbuhan sirih misalnya. Dan masih banyak lagi. Tulang daun ini juga berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan. Kenapa disebut tulang daun menjadi? Ada yang bisa menjawab? Karena bentuknya seperti jari. Betul sekali Pak Udan. Lanjut, ada tulang daun menyirip. Kenapa disebut dengan tulang daun menyirip? Coba diperhatikan daunnya. Karena di tengah-tengah ini kan ada tulang daun. Kemudian di pinggirnya ada tulang daun lagi. Kalau yang tadi melengkung, yang awal bentuknya melengkung. Kalau ini menyirip. Seperti apa kira-kira ya? Tulang ikan. Betul sekali. Apa anak-anak materi selanjutnya? Kemudian ada di situ ada bunga. Fungsi dari bunga yaitu tempat berkembang biakan pada tumbuhan. Nah ini tadi yang Bu Guru sebutkan. Ternyata bunga itu ada bagian-bagiannya juga. Di situ bisa dilihat dari tangkai bunga, kemudian dasar bunga, kemudian ada bakal biji, tangkai putih, kepala putih, serbuk sari, dan juga mahkota. Ya, bisa diperhatikan, bisa dilihat. Mari kita lihat bagian-bagian bunga. Pertama ada tangkai bunga, kemudian lanjut ada dasar bunga yang warna hijau ini, dasar bunga. Kemudian ada bakal biji. Bakal bijinya ada di dalam. Maka sendiri berwarna merah. Ini namanya putih. Tadi merupakan alat kelamin apa anak-anak? Putih. Jantan atau betina? Putih loh. Betina. Betul sekali si Papa. Betina. Kalau sudah cukup jelas, guru punya lagu tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Mari kita dengarkan bersama. Mari kita bernyanyikan bersama lagunya, yaitu sesuai seperti lagu Bambu. 1, 2, 3. Sebelum memulai presentasi, Bu Guru bertanya sekali lagi, sudah jelas atau belum materinya? Ya sudah. Bu Guru akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok, di mana nanti ada kelompok visual, kelompok auditory, dan juga ada kelompok kinestetik. Sudah siap anak-anak? Sudah. Akan Bu Guru bagi kelompoknya menjadi kelompok visual, kemudian yang tengah menjadi kelompok auditory, dan yang nomor 3 menjadi kelompok kinestetik. Iya, tugas kalian akan Ibu Guru bagi. Tugas dari kelompok
Bagaimana, sudah betul mengidentifikasinya? Sudah betul. Ada yang mau bertanya, misalnya kelompok auditori, boleh bertanya? Tidak ada? Cukup jelas? Kalau cukup jelas silakan ditutup ketuanya. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Iya, berikan tepuk tangan. Ya, selanjutnya ada kelompok auditori, silakan maju ke depan. Yuk, diperhatikan kelompok yang lain. Berikan nanti tanggapan untuk temanmu yang sedang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok auditori, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akan menunjukkan sebuah lagu yang berhubungan musinya. Mohon didengarkan ya teman-teman. Ya. Yang tumbuhan, yang membuat akar, menyerahkan dinosaurus dan air dalam mata. Ada juga si daun di daun dan tanaman, terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Kemudian tugas yang kedua, silakan dipresentasikan. Tugas kedua hasil diskusi dari kelompok kami. Yang akan menceritakan jauh pada hubungan membuat makanan makanan ini dikumpulkan agar tanaman bisa tumbuh. Sudah selesai. Ada yang mau bertanya dari kelompok visual atau kelompok kinestetik? Oh, ternyata dari kelompok visual mau bertanya, silakan. Apa pertanyaannya? Apakah ada batang yang berwarna hijau? Ada. Tadi contohnya pada tanaman apa? Terus? Betul sekali. Ternyata ada apa? Bagaimana jawabannya? Sudah jelas? Ya. Kalau sudah jelas, silakan untuk ditutup. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan. Yang terakhir ada kelompok kinestetik. Tapi tugasnya bermain peran ternyata. Bagaimana ya permainannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku adalah si Akar. Fungsiku menyerap air dan nutrisi dalam tanah juga untuk menopang tumbuhan. Teman-teman, perkenalkan aku adalah si Datang. Fungsiku mengantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Hai teman-teman. Aku adalah daun. Aku berwarna hijau. Tugasku tempat membuat makanan atau fotosintesis. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Bagaimana? Bagus? Ya sudah, langsung ditutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok kinestetik.
ulang gaul ada berapa macam? Ada apa saja? Sejajar, mengiring, ya. Sudahkah kamu kenali ya? Sudahkah kamu kenali? Sudah jelas sekali? Sudah jelas sekali. Guru akan mengakhiri pembelajaran hari ini mengenai bagian tumbuhan dan fungsinya. Bu Guru juga minta maaf apabila selama pembelajaran hari ini Bu Guru banyak berbuat salah atau bertutur kata yang salah. Mohon nanti kalian kemas-kemas. Kemudian, tapi sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Bu Guru meminta kalau tadi sudah ketua berarti wakilnya. Tolong dipimpin dengan berdoa. Kawan-kawan, yang kita berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Bu Ana? Kabar saya hari ini baik, Bu Ika. Alhamdulillah ya Bu Ana ya. Hari ini saya mau bertanya nih soal kemarin pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Ana. Kalau boleh tahu kemarin, coba diulangi Bu, tujuan pembelajaran yang kemarin Bu Ana sampaikan itu apa sih? Tujuan pembelajarannya kemarin kan saya mengajar tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Tujuannya agar peserta didik bisa mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan, kemudian bisa mengenali fungsi bagian tubuh tumbuhan, seperti itu, Bu Oh Ika. iya, dalam pelaksanaannya ada kesulitan tidak Bu Ana? Kesulitannya ya alhamdulillah pertama bisa berjalan dengan lancar, cuma waktu berkelompok, Bu Ika, waktu saya di kelompok yang satu ada itu tadi anak yang malah bermain proyektor, Bu Ika. Oh, ada anak Seperti yang itu, bermain ya. proyektor. Kemudian apa yang dilakukan Bu Ana ketika ada anak yang bermain proyektor? Ya, saya terus memberi perhatian pada si anak itu, jangan bermain proyektor karena itu proyektornya sedang digunakan, seperti itu, Bu Ika. Lalu bagaimana tanggapan anak tersebut? Alhamdulillah anaknya bisa mengikutinya terus kembali ke kelompoknya lagi. Oh iya, selain anak yang bermain proyektor, ada hambatan lain tidak Bu Ana yang dialami oleh Bu Ana ketika proses pembelajaran kemarin? Hambatannya mungkin ada anak yang memang belum lancar membaca, Bu Ika, jadi anak tersebut sedikit kesulitan mengikuti pembelajaran tersebut. Kemudian apa yang dilakukan Bu Ana? Ya, saya berusaha untuk lebih memberikan perhatian lagi kepada anak tersebut, seperti memberi motivasi agar tidak minder atau malah tidak nangis. Kadang ada yang menangis karena tertinggal saat menulis, seperti itu, Bu Ika. Iya, itu siswa laki-laki atau perempuan Bu Ana? Itu laki-laki. Oh, laki-laki. Mungkin Bu Ana tahu alasannya kenapa anak tersebut itu belum lancar membaca? Anak tersebut belum lancar membaca, memang apa ya, saya sudah berusaha untuk selalu mengingatkan dia belajar membaca baik di rumah ya, Bu Ika. Tapi orang tuanya pernah WA saya, kadang anak itu memang males, kadang tidak mau kalau disuruh, seperti itu, Bu Ika. Iya. Kemudian Bu Ana sudah pernah tanya sama siswanya tersebut kenapa anak tersebut tidak lancar membaca? Mungkin karena
punya alasan sendiri kenapa anak tersebut itu malas atau bagaimana? Ya kadang mungkin karena keinginannya, malah sempat kalau dia saya males, saya nggak pengen nulis, itu malah seperti itu Bu Ika. Oh iya, atau mungkin ada yang dia sukai Bu Ana? Pembelajaran atau materi yang dia sukai mungkin? Dia sukanya di olahraga. Oh, dia sukanya di Iya. olahraga, iya. Juga olahraganya. Lanjut ya Bu Ana ya. Tadi sudah ada hambatan, kemudian apa nih penilaian yang dilakukan oleh Bu Ana selama proses pembelajaran? Penilaian saya yang mungkin saya berusaha untuk membedakan atau memberi penilaian kan di kelas kan penangkapan anak soal pembelajaran kan berbeda ya Bu Ika. Jadi saya berusaha ya sesuai kebutuhan mereka lah. Oh iya, sesuai kebutuhan yang bagaimana nih Bu Ana? Ya misalnya Seperti kayak ya dari gaya belajarnya, terus kemudian saya mengelompokkannya, mana anak yang cepat, mana anak yang menerimanya lambat, seperti itu. Iya, dalam satu kelompok itu ada berapa siswa sih Bu Ana? Dalam satu kelompok kemarin ada 7 Bu. Oh iya, 7. Oke. Kemudian menurut Bu Ana, proses pembelajaran yang sudah dilakukan apakah sudah sesuai dengan modul yang Bu Ana buat? Kalau kemarin alhamdulillah sudah sesuai ya Bu, saya sudah menerapkan semua langkah-langkahnya, tahap-tahapannya, yaitu ada pembelajaran yang visual, ada auditory dan juga kinestetik Bu Ika. Iya. Kemudian apakah anak merasa senang dengan pembelajaran berdiferensiasi itu Bu Ana? Alhamdulillah anak-anak merasa senang, apalagi tadi ya Bu Ika yang saya memakai proyektor, anak mungkin karena kagum atau bagaimana sampai akhirnya ada satu anak tadi yang malah mainan proyektor, yang sampai dia bilang, wah bagus sekali Bu Guru, malah seperti itu. Oh, iya. Emangnya Bu Ana dalam kegiatan pembelajaran seberapa sering sih menggunakan proyektor? Kemarin 2 kali Bu Ika. Oh, 2 kali. Oke. Mungkin kedepannya akan menggunakan lagi atau tidak Bu Ana? Insya Allah saya akan memakainya lagi Bu Ika sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang akan saya ajarkan di kelas nanti, agar anak lebih lebih senang, lebih termotivasi dan bisa lebih jelas lah Bu Ika. Iya. Untuk kegiatan pembelajaran ini menurut Bu Ana apa nih yang harus diperbaiki? Yang harus saya perbaiki mungkin ya saya harus lebih sabar lagi Bu Ika. Karena memang menghadapi anak-anak yang tingkat kemampuannya berbeda-beda Bu Ika. Kadang saya juga meminta bantuan orang tua di saat saya memberikan PR. Karena kemarin juga waktu matematika ya Bu Ika, itu ada orang tua yang saya kan memberi PR-nya perkalian. Bu, kalau pakai caranya seperti ini tapi hasilnya sama apakah boleh? Karena anak nangkepnya atau bisa mengerjakannya dengan cara seperti ini. Seperti itu Bu Ika. Oh, bagus sekali ya Bu Ana ya. Kemudian bagaimana nih hasilnya? Ketika anak sudah bisa menyelesaikan tugas beda namun hasilnya sama, apakah memang jawaban anak tersebut benar-benar benar? Alhamdulillah kemarin anak kan juga di sekolahan, di kelas sempat bertanya lagi, Bu saya pakai cara yang seperti ini apakah boleh? Saya menjawabnya boleh, yang penting hasilnya sama. Anak tersebut lebih mudah untuk memahaminya Bu Ika. Bagus sekali ya Bu Ana ya. Semoga besok pembelajaran diferensiasi yang akan datang bisa berjalan lancar lagi seperti ini. Kiranya hanya itu ya Bu Ana ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Ika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.